My name is Nirul Trayutami, student ID 254120056, from accounting class 25A. I would like to explain the PowerPoint material about focus group discussion. Latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang dan kompetitif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga memahami konsumennya secara mendalam. Hal ini karena kebutuhan dan keinginan konsumen selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, tren, dan teknologi. Namun, seringkali informasi yang diperoleh dari survei atau data angka saja belum cukup untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh konsumen. Konsumen memiliki pengalaman, persepsi, dan emosi yang tidak selalu bisa dijelaskan melalui angka. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang lebih interaktif dan mendalam, salah satunya adalah Focus Group Discussion atau FGD. Pengertian FGD. Focus Group Discussion atau FGD adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi kelompok kecil yang dipandu secara terarah untuk membahas suatu topik tertentu. Biasanya, peserta dalam FGD dipilih berdasarkan kesamaan karakteristik, seperti usia, pekerjaan, atau pengalaman menggunakan suatu produk. Hal ini bertujuan agar diskusi menjadi lebih fokus dan relevan. FGD tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk memahami cara berpikir, persepsi, dan pengalaman konsumen secara lebih mendalam. Oleh karena itu, FGD termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Fungsi FGD dalam bisnis. FGD memiliki berbagai fungsi penting dalam dunia bisnis. Pertama, membantu perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara langsung dari sumbernya. Kedua, FGD dapat digunakan untuk mengevaluasi produk atau layanan yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan harapan konsumen atau belum. Ketiga, FGD juga berfungsi untuk membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, FGD juga dapat menjadi sarana komunikasi dua arah, di mana perusahaan bisa mendengar langsung masukan dari konsumen. Dengan demikian, FGD sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Tujuan FGD. Tujuan utama dari pelaksanaan FGD adalah untuk menggali informasi secara mendalam dari para peserta. Melalui diskusi, perusahaan dapat mengetahui pendapat, persepsi, serta pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Selain itu, FGD juga bertujuan untuk mengetahui respon konsumen terhadap ide atau produk baru sebelum diluncurkan ke pasar. FGD juga membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi oleh konsumen, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan. Dengan adanya FGD, keputusan bisnis yang diambil menjadi lebih tepat karena didasarkan pada masukan langsung dari konsumen. Karakteristik FGD. FGD memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari metode lain. Pertama, jumlah peserta biasanya kecil, sekitar 6-10 orang, agar diskusi lebih efektif dan semua peserta dapat berpartisipasi. Kedua, FGD dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada topik. Ketiga, diskusi bersifat interaktif, di mana peserta dapat saling bertukar pendapat dan pengalaman. Keempat, topik diskusi telah ditentukan sebelumnya, sehingga pembahasan tidak melebar. Dan yang terakhir, FGD lebih menekankan pada kualitas informasi daripada jumlah responden. Peran dalam FGD. Dalam pelaksanaan FGD, terdapat beberapa peran penting yang saling mendukung. Yang pertama adalah moderator yang bertugas memimpin diskusi, menjaga suasana tetap kondusif, serta memastikan semua peserta mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Yang kedua adalah notulen,
yang bertugas mencatat seluruh hasil diskusi, baik itu pendapat, ide, maupun kesimpulan. Yang ketiga adalah peserta, yang berperan aktif dalam memberikan opini dan pengalaman mereka. Tahapan FGD. Pelaksanaan FGD dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, di mana perusahaan menentukan tujuan, topik, serta memilih peserta yang sesuai. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu proses diskusi yang dipandu oleh moderator. Tahap ketiga adalah dokumentasi, yaitu mencatat atau merekam seluruh jalannya diskusi. Tahap keempat adalah analisis, di mana data yang diperoleh diolah untuk menemukan insight atau pola tertentu. Dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Kelebihan FGD. FGD memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam bisnis. Salah satunya adalah mampu menghasilkan data yang mendalam dan detail. Selain itu, adanya interaksi langsung antar peserta membuat informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya. FGD juga dapat menggali emosi, sikap, dan pengalaman konsumen secara langsung. Metode ini juga fleksibel karena diskusi dapat berkembang sesuai arah pembicaraan. Dengan kelebihan tersebut, FGD sangat efektif untuk memahami konsumen secara lebih komprehensif. Kekurangan FGD. Namun, FGD juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup matang. Kedua, biaya pelaksanaannya relatif lebih tinggi dibandingkan metode lain seperti survei. Ketiga, hasil yang diperoleh cenderung subjektif karena berdasarkan pendapat peserta. Selain itu, diskusi juga berpotensi didominasi oleh peserta tertentu, sehingga pendapat peserta lain kurang terdengar. Dan yang terakhir, FGD tidak dapat mewakili seluruh populasi konsumen. Oleh karena itu, FGD biasanya digunakan sebagai pelengkap metode lain. Contoh penerapan FGD. Sebagai contoh, sebuah usaha makanan ingin meluncurkan menu baru. Sebelum diluncurkan, mereka melakukan FGD dengan mengundang beberapa pelanggan yang sesuai dengan target pasar. Dalam diskusi tersebut, peserta diminta memberikan pendapat tentang rasa, harga, kemasan, dan pelayanan. Dari hasil FGD, perusahaan dapat mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen. Sehingga, produk dapat diperbaiki terlebih dahulu sebelum dipasarkan secara luas. Teknik komunikasi dalam FGD. Agar FGD berjalan dengan baik, diperlukan teknik komunikasi yang efektif. Peserta dan moderator harus menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami. Selain itu, penting untuk mendengarkan secara aktif tanpa memotong pembicaraan orang lain. Setiap pendapat harus dihargai agar peserta merasa nyaman untuk berbicara. Moderator juga perlu mengajukan pertanyaan terbuka agar diskusi bisa lebih dalam. Dengan komunikasi yang baik, hasil FGD akan menjadi lebih maksimal. Tips moderator. Seorang moderator memiliki peran yang sangat penting dalam FGD. Moderator harus bersikap netral dan tidak memihak pada pendapat tertentu. Selain itu, moderator harus mampu mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada topik. Moderator juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk berbicara. Kemampuan mengelola waktu juga sangat penting agar semua topik dapat dibahas. Dan yang tidak kalah penting, moderator harus mampu menciptakan suasana yang nyaman agar peserta tidak ragu untuk menyampaikan pendapat. Hasil yang diharapkan. Dari pelaksanaan FGD, diharapkan diperoleh berbagai informasi yang bermanfaat. Seperti opini, saran,
dan kritik dari peserta yang dapat digunakan untuk pengembangan produk. Selain itu, FGD juga memberikan insight yang lebih dalam mengenai kebutuhan dan perilaku konsumen. Informasi ini sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, FGD dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan bisnis. Simpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa focus group discussion merupakan metode komunikasi yang sangat efektif dalam dunia bisnis. FGD memungkinkan perusahaan untuk menggali informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan konsumen. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan strategi yang lebih tepat. Oleh karena itu, FGD menjadi salah satu metode yang penting dalam mendukung keberhasilan bisnis. That concludes the explanation of focus group discussion. See you all. Thank you.